Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yelita Anggiani Iskandar, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Organisasi Logistik. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perencanaan dan Perekrutan Karyawan. Kami di sini memiliki 7 anggota. Yang pertama ada Anggun Puji Lestari, Andre Masaid, saya sendiri Muhammad Gesa, Fani Pramesti, Abdullah Salam, Cyril Nur Hadi, dan Nikita Stefani. Perencanaan dan peramalan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah proses memutuskan posisi apa yang harus diisi perusahaan dan bagaimana mengisinya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menghilangkan kesenjangan antara proyeksi kebutuhan tenaga kerja, pemberi kerja, dan karyawan saat ini yang memungkinkan cocok untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Manajer harus terlibat dalam perencanaan tenaga kerja sebelum merekrut dan mempekerjakan karyawan. Adapun tahapan-tahapan pada perencanaan tenaga kerja, yang pertama yaitu metode Watson, yang bisa dibilang bagaimana kita meninjau rencana bisnis klien dan data tenaga kerja. Yang bisa dibilang bagaimana misal tentang bagaimana pendapatan mempengaruhi tingkat kepegawaian. Ini membantu mereka memahami bagaimana proyeksi perubahan bisnis yang dapat mempengaruhi jumlah karyawan serta persyaratan keterampilan klien. Yang kedua, beramalkan dan mengidentifikasikan posisi apa yang harus diisi perusahaan dan potensi kesenjangan tenaga kerja. Ini membantu mereka memahami posisi baru di masa depan yang harus mereka isi dan karyawan saat ini yang dapat dipromosikan ke dalamnya. Yang ketiga yaitu pengembangan terhadap rencana strategis tenaga kerja, yang dimana mereka memprioritaskan kesenjangan tenaga kerja utama seperti pada posisi apa yang harus diisi dan siapa yang kita miliki, siapa yang dapat mengisinya, dan mengidentifikasi rencana spesifik pada rekrutmen tersebut. Strategi dan perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja harus menjadi bagian integral dari proses perencanaan strategis perusahaan. Misalnya, rencana untuk memasuki bisnis baru, membangun pabrik baru, atau mengurangi aktivitas. Semuanya akan mempengaruhi keterampilan personel yang dibutuhkan, pemberi kerja, dan posisi yang akan diisi. Pada saat yang sama, keputusan mengenai bagaimana untuk mengisi posisi ini akan membutuhkan rencana SDM lainnya, seperti rencana pelatihan dan perekrutan. Selain itu juga, dalam membentuk rencana kerja yang bagus dibuat berdasarkan perkiraan dari 3 faktor ini, yaitu yang pertama kebutuhan personel atau permintaan, yang kedua penawaran kandidat dalam, yang ketiga suplai dari calon luar. Selanjutnya, peramalan kebutuhan personel, yang merupakan aktivitas penentuan jumlah, keterampilan, dan kolokasi karyawan yang akan dibutuhkan organisasi di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuannya. Selain itu, dalam menentukan kebutuhan personil juga disesuaikan dengan perubahan tingkat pergantian dan produktivitasnya. Untuk perubahan yang direncanakan perusahaan untuk dibuat dalam tujuan strategisnya. Adapun alat yang digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan personel diantaranya yaitu 1. Analisis tren. Analisis tren merupakan bagaimana mempelajari variasi dalam tingkat pekerjaan perusahaan selama beberapa tahun terakhir, seperti menghitung jumlah karyawan pada akhir setiap 5 tahun terakhir di setiap subkelompok, seperti penjualan, produksi, kesekretariatan, dan administrasi untuk mengidentifikasi tren. Selanjutnya, analisis rasio, yang dimana berarti membuat perkiraan berdasarkan rasio historis antara 1. Beberapa faktor penyebab seperti volume penjualan naik dan turun, dan jumlah karyawan yang dibutuhkan seperti jumlah tenaga penjualan. Yang ketiga, plot pencar. Bagaimana kita menunjukkan secara grafis bagaimana dua variabel seperti penjualan dan tiket staf perusahaan Anda. 3. Plot pencar atau plot penyebaran. Plot tersebut menunjukkan secara grafis bagaimana dua variabel seperti penjualan dan tiket staf. Yang terakhir adalah plot pencar atau plot penyebaran, yang bisa dibilang kita bisa melihat secara grafik bagaimana penjualan dan tingkat staf pada perusahaan tersebut.
yang bisa dibilang kita dapat memperkirakan aktivitas bisnis seperti penjualan, maka juga kita dapat memperkirakan kebutuhan personel yang ada. Selanjutnya, meramalkan pasokan tenaga kerja dari dalam. Sebagian besar perusahaan memulai dengan kemungkinan tenaga kerja dari dalam. Seorang manajer harus meramalkan pasokan tenaga kerjanya. Tugas utamanya adalah menentukan karyawan mana yang bisa memenuhi syarat untuk lowongan yang diproyeksikan. Oleh karena itu, seorang manajer harus mengetahui beberapa keterampilan karyawan sebagai kualifikasi mereka saat ini. Untuk meramalkan atau memprediksi pasokan tenaga kerja dari dalam dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, menggunakan sistem manual dan bagan pengganti. Para manajer menggunakan beberapa perangkat manual sederhana untuk menelusuri kualifikasi karyawan. Persediaan personil dan catatan perkembangan seperti memberi informasi tentang kualifikasi atas setiap karyawan. Informasi itu termasuk pendidikan, karir dan minat perkembangan, serta bahasa dan keterampilan. Bagian pengganti personil adalah catatan perusahaan yang memperhatikan prestasi dan kemampuan tenaga kerja. Mereka memperlihatkan prestasi dan kemampuan promosi sebagai potensi pengganti untuk setiap posisi. Sebagai alternatif, bisa mengembangkan kartu pengganti posisi. Yang kedua, dengan menggunakan sistem informasi terkomputerisasi. Umumnya, perusahaan yang lebih besar tidak dapat melacak kualifikasi ratusan atau ribuan karyawan secara manual. Oleh karena itu, mereka mengkomputerisasi informasi ini dengan menggunakan sistem perangkat lunak, seperti sistem perangkat lunak inventaris keterampilan survei analisis. Pada sebagian sistem ini, karyawan memasukkan informasi tentang latar belakangnya, pengalaman, dan keterampilannya. Saat seorang manajer membutuhkan tenaga untuk satu posisi, manajer itu menjelaskan posisi tersebut. Setelah memindai database tenaga kerja, sistem itu akan menghasilkan sebuah tenaga kerja yang memenuhi syarat. Yang terakhir, dengan menggunakan analisis Markov. Pengusaha juga menggunakan sebuah proses matematis yang dikenal dengan analisis Markov atau analisis transisi untuk meramalkan ketersediaan kandidat pekerjaan internal. Analisis Markov melibatkan penciptaan matrik yang memperlihatkan probabilitas bahwa karyawan dalam rantai posisi pengumpan untuk pekerjaan utama seperti dari insinyur junior ke insinyur senior, ke supervisor teknik, dan ke direktur teknik akan berpindah dari posisi ke posisi lainnya. Meramalkan pasokan tenaga kerja dari luar. Bila tidak memiliki tenaga kerja yang cukup dari dalam, maka yang diantisipasi adalah mempersiapkan ketersediaan tenaga kerja dari luar. Hal ini melibatkan beberapa aktivitas. Sebagai contoh, mungkin ingin mempertimbangkan kondisi ekonomi umum dan taraf pengangguran. Biasanya makin rendah taraf pengangguran, akan makin sulit untuk merekrut personil. Rencana meramalkan ketersediaan tenaga kerja yang potensial dalam pekerjaan yang spesifik seperti juru rawat, programmer komputer, atau guru. Pekerjaan yang peminatnya tinggi tidak selalu berasal dari teknologi yang tinggi. Pemantauan tenaga kerja prediktif. Sebagian besar pemberi kerja meninjau rencana tenaga kerja mereka setiap tahun atau lebih, tetapi ini selalu tidak cukup. Misalnya, Valero hampir tidak memiliki cukup waktu untuk mengimplementasikan rencana untuk menangani penggantian karyawan yang akan segera pensiun. Oleh karena itu, beberapa pemberi kerja membuat rencana secara terus-menerus. Mereka melakukan pemantauan tenaga kerja prediktif. Misalnya, Intel melakukan penilaian kemampuan organisasi setengah tahunan. Departemen Kepegawaian bekerja dengan kepala bisnis perusahaan 2 kali setahun untuk menilai kebutuhan tenaga kerjanya. Menyesuaikan proyeksi pasokan tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja harus secara logis berujung pada rencana tenaga kerja. Rencana ini harus mengidentifikasi posisi yang akan diisi calon atau sumber internal dan eksternal yang potensial untuk posisi ini. Pelatihan dan promosi yang diperlukan untuk memindahkan orang ke posisi tersebut, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana tersebut, misalnya dalam biaya perekrutan, perkiraan biaya pelatihan, serta biaya wawancara. Perencanaan suksesi.
Perencanaan suksesi atau succession planning adalah proses berkelanjutan untuk secara sistematis mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan kepemimpinan organisatoris untuk meningkatkan kinerja. Perencanaan suksesi ini mencakup 3 hal utama. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan kunci, di mana manajemen puncak dan direktur sumber daya manusia mengidentifikasi kebutuhan posisi kunci perusahaan di masa depan. Yang kedua, mengembangkan kandidat dari dalam. Berarti mengidentifikasi kandidat dari dalam dan memberi mereka pengalaman perkembangan yang mereka butuhkan untuk menjadi kandidat yang dapat berjalan terus. Dan yang ketiga adalah menilai serta memilih, yaitu menyeleksi yang akan benar-benar mengisi posisi-posisi kunci tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, saya Gesa akan menjelaskan tentang mengapa perekrutan yang efektif itu penting. Di bawah ini merupakan kata seorang ahli. Perekrutan yang efektif akan membawa peluang pekerjaan kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan. Menurut Schermerhorn, meningkatkan efektivitas perekrutan. Bukan hanya merekrut saja yang penting bagi para perekrut, tetapi merekrut efektif yang saat ini dibutuhkan oleh para perekrut. Sumber rekrutmen melibatkan penentuan pilihan, perekrutan Anda, rujukan iklan online dan sebagainya, dan kemudian menilai mana yang terbaik untuk pekerjaan yang bersangkutan. Untuk menilai sumber mana yang terbaik, sebagian besar pemberi kerja melihat berapa banyak pelamar yang dihasilkan oleh sumber tersebut. Reputasi perusahaan juga sangat mempengaruhi perekrutan. Jika reputasi perusahaan buruk, maka akan sulit untuk merekrut para karyawan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang 7 tahapan rekrutmen yang efektif. Yang pertama, identifikasi kebutuhan perusahaan. Buat daftar kebutuhan sebelum membuat lowongan pekerjaan. Mencari posisi pengganti untuk seseorang memang lebih mudah dibandingkan menciptakan posisi baru atau mengubah tanggung jawab suatu peran. Untuk itu, identifikasi apa yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, mempersiapkan deskripsi pekerjaan. Membuat deskripsi pekerjaan yang baik adalah bagian penting dalam menyusun strategi rekrutmen yang efektif. Setelah memahami kebutuhan bisnis dan departemen, kamu harus menentukan tugas dan tanggung jawab posisi tersebut dan menuliskannya. Deskripsi pekerjaan membantu mengomunikasikan kebutuhan dan ekspektasi perusahaan kepada calon talent. Maka dari itu, buatlah deskripsi pekerjaan yang spesifik. Yang ketiga, membuat rekrutmen plan. Hemat waktu dan energi dengan membuat rekrutmen plan, susunlah strategi beserta timeline perekrutan. Tentukan siapa yang akan meninjau resume, menjadwalkan wawancara, dan memutuskan talent yang tepat. Keempat, mulai mencari talent yang tepat. Proses pencarian ini bisa menjadi bagian yang paling memakan waktu. Sebelum mencari talent di luar perusahaan, kamu bisa mempertimbangkan karyawan internal terlebih dahulu untuk mengisi posisi tersebut. Memberikan kesempatan pertama kepada karyawan yang membutuhkan kepedulian perusahaan terhadap pengembangan dan kemajuan karir karyawannya. Selain itu, hal ini bisa berdampak positif bagi perusahaan untuk menaikkan retensi karyawan. Apabila dari internal tidak menemukan talent dengan kriteria yang cocok, maka kamu bisa memulai pencarian keluar, misalnya melalui rekrutmen online, iklan media, dan jaringan. Berikut materi unggahan yang harus jelas dan berisi. Yang pertama ialah persyaratan pekerjaan, kriteria yang dicari, lokasi tempat kerja, kompensasi atau tunjangan yang diberikan, masa kerja, misalnya durasi kontrak. Yang terakhir yaitu informasi cara mendaftar. Yang kelima, membuat daftar talent teratas. Talent terbaik kemungkinan memiliki banyak pilihan, jadi kamu harus menjaga komunikasi secara tepat waktu atau mereka akan beralih ke peluang lainnya. Jangan biarkan mereka menunggu tanpa kepastian terlalu lama. Hal ini bisa menghilangkan minat mereka untuk bekerja di perusahaan. Yang keenam, lakukan phone screening dan wawancara langsung. Setelah memperhatikan pelamar tertentu, lakukan phone screening untuk mempersempit pilihan talent. Saat proses phone screening, tentukan talent mana yang akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu wawancara langsung. Buatlah daftar pertanyaan wawancara terbaik untuk ditanyakan sebelum memulai wawancara. Wawancara harus dilakukan segera setelah phone screening. Idealnya dalam kurun waktu seminggu. Setelah interview, pastikan untuk memberikan tindak lanjut. Sekalipun ternyata mereka tidak lolos proses ini, hal ini dilakukan untuk menghargai talent yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengikuti proses rekrutmen perusahaan.
Yang ketujuh, menawarkan pekerjaan dan onboarding karyawan baru. Setelah menjalani serangkaian proses rekrutmen, penawaran kerja adalah proses akhir yang akan menentukan kesepakatan talent untuk melanjutkan proses rekrutmen atau tidak. Tawaran pekerjaan biasanya dibuat secara tertulis. Kamu bisa memanfaatkan ini untuk memberi penawaran yang menarik bagi talent. Faktanya, tidak semua talent langsung mengiyakan penawaran. Beberapa di antara mereka mungkin akan melakukan negosiasi terhadap gaji tunjangan. Jadi, perkiraan waktu dan jawaban untuk ini. Setelah menentukan talent mana yang akan bergabung dengan tim, pekerjaan sebenarnya dimulai. Terapkan proses perekrutan karyawan baru sehingga talent memiliki pengalaman positif dan dapat dengan mudah terjun ke pekerjaan barunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang piramida hasil perekrutan. Yang pertama, rasio penawaran yang dibuat untuk karyawan baru yang sebenarnya adalah 2:1. Rasio kandidat yang diwawancari dengan penawaran yang dibuat adalah 3:2. Rasio kandidat yang diundang untuk wawancara dengan kandidat yang diwawancarai adalah sekitar 4:3. Akhirnya perusahaan mengetahui bahwa dari 6 prospek yang datang dari semua sumber perekrutannya, biasanya hanya mengundang 1 pelamar untuk wawancara, rasio 6:1. Oleh karena itu, perusahaan harus menghasilkan sekitar 1.200 prospek untuk dapat mengundang 200 kandidat yang layak yang diwawancara sekitar 150 dan seterusnya. Terima kasih, Gesa. Selanjutnya, saya akan menerangkan sumber internal kandidat. Sumber internal kandidat adalah rekrutmen internal, yaitu proses pengisian peranan terbuka dan memanfaatkan sumber daya manusia di dalam perusahaan. Ada 6 cara. Yang pertama, promosi naik jabatan. Promosi naik jabatan ketika sebuah peran yang kosong diisi oleh karyawan yang sebelumnya menempati posisi jabatan yang lebih rendah. Kedua, rotasi atau perputaran peran. Ketika pengisian peran yang kosong dengan karyawan yang sebelumnya menempati posisi jabatan dengan level yang sama. Ketiga, demosi atau turun jabatan. Demosi atau turun jabatan ketika pengisian peran oleh karyawan yang sebelumnya menempati level jabatan yang lebih tinggi. Keempat, pensiunan karyawan. Kelima, mempekerjakan kembali mantan karyawan. Dan keenam, dipekerjakan kembali karyawan kontrak atau pekerja paruh waktu. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan rekrutmen internal. Yang pertama adalah kelebihan. Meningkatkan motivasi karyawan. Menghemat biaya perekrutan, jadi biaya yang dikeluarkan efektif. Mempersingkat perekrutan di prosesnya menjadi cepat. Dan tidak membutuhkan proses adaptasi karena kandidat yang direkrut bekerja di dalam organisasi. Yang kedua adalah kekurangan. Senioritas dibanding kualitas. Keterbatasan sumber daya manusia yang memenuhi syarat. Dan kekurangan ide-ide baru. Selanjutnya, menemukan kandidat internal. Kandidat internal pada prosesnya rekrutmen akan meningkatkan moral karyawan, di mana karyawan mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kemampuan efisiensi mereka. Selain itu, karyawan adalah aset paling berharga bagi perusahaan, karena mereka bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Kita akan membahas lebih lanjut berikut hal-hal yang perlu diperhatikan jika merekrut kembali karyawan yang telah meninggalkan pekerjaan dalam perusahaan. Yang pertama, menanyakan apa yang mereka lakukan setelah di PHK. Yang kedua, perasaan mereka bekerja di perusahaan. Yang ketiga, adanya masa percobaan atau adaptasi kembali. Dan yang terakhir, adanya pujian atas pencapaian sebelum mereka pergi saat bekerja di perusahaan kembali. Selanjutnya, kita akan membahas panduan keterlibatan karyawan untuk manajer. Kita ambil contoh promosi dari dalam FedEx. Menurut Frederick Smith,
Ketika orang ditempatkan pertama kali, mereka akan memberikan layanan setinggi mungkin dan keuntungan akan mengikuti. Di FedEx ada beberapa kebijakan yang perlu diperhatikan saat promosi internal. 1. Survei sikap karyawan tahunan. 2. Program pengakuan. 3. Penghargaan karyawan. 4. Proses evaluasi kepemimpinan. 5. Komunikasi karyawan yang ekstensif. 6. Proses banding karyawan. Selanjutnya, pendekatan dan pedoman sistem FedEx. Pada pendekatan, promosi efektif dari dalam memerlukan sistem untuk mengakses catatan karir dan postingan lowongan pekerjaan. Menjamin karyawan memenuhi syarat, diberitahu tentang lowongan, dan dipertimbangkan untuk karyawan. Adanya sistem posting pekerjaan JCATS Jobs Change Application Tracking System. Pengumuman lowongan pekerjaan baru melalui sistem online yang dilakukan setiap hari Jumat. Bagi karyawan yang melamar posisi, akan mendapatkan skor numerik berdasarkan kinerja dan masa kerja. Dan yang terakhir, adanya pemberitahuan jika karyawan terpilih sebagai kandidat. Pedoman sistem. Bagi seorang manajer, haruslah mendorong keterlibatan karyawan. Salah satunya dengan menunjukkan minat yang tulus pada apresiasi karir karyawan, memberikan penilaian berorientasi karir, memiliki sistem penempatan kerja formal, dan memastikan bahwa karyawan yang Anda miliki memiliki akses pelatihan yang dibutuhkan. Selain itu, tugas seorang manajer juga menyeimbangkan keinginan untuk mempertahankan karyawannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tama. Sumber eksternal kandidat. Yang pertama yaitu perekrutan informal dan pasar kerja tersembunyi. Adalah perekrutan yang lowongan pekerjaannya tidak dipublikasikan sama sekali oleh perusahaan. Pekerjaan yang tersedia atau diciptakan ketika pemberi kerja secara kebetulan bertemu dengan kandidat yang tepat. Lalu yang kedua yaitu perekrutan melalui internet. Perekrutan yang dilakukan perusahaan dengan memasang iklan di situs web mereka sendiri ataupun memasang di website pekerjaan seperti Career Builder. Misalnya dengan menggunakan aplikasi smartphone atau menggunakan komputer, para pencari kerja dapat dengan mudah mencari pekerjaan berdasarkan kata kunci yang mereka cari. Lalu mereka bisa membaca deskripsi pekerjaan dan gaji, mengirim email tautan pekerjaan, dan melamar pekerjaan. Pro kontra perekrutan online. Pro dari perekrutan online adalah perekrutan yang dilakukan secara online menghasilkan lebih banyak tanggapan dengan cepat dan biaya yang lebih murah dibanding metode lainnya. Dan juga karena lebih komprehensif dalam menggambarkan pekerjaan, iklan berbasis web memiliki efek yang lebih kuat pada daya tarik pelamar daripada iklan yang dicetak. Namun, terdapat kontra dari perekrutan secara online. Yang pertama yaitu masyarakat yang lebih tua dan beberapa minoritas cenderung mengalami kesulitan untuk online. Yang kedua, kelebihan internet yang membuat perusahaan mendapatkan banyak sekali resume para pelamar sehingga perusahaan harus melakukan penyaringan. Pendekatan lain yaitu meminta pekerja mencari kerja mengisi kuesioner untuk penyaringan online singkat yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi mereka yang dapat melanjutkan ke proses perekrutan. Selanjutnya yaitu menggunakan perangkat lunak perekrutan dan kecerdasan buatan. Kelebihan internet membuat sebagian perusahaan menggunakan perangkat lunak pelacakan pelamar untuk menyaring.
Applicant Tracking System atau ATS adalah sistem online yang membantu pemberi kerja dalam menarik, mengumpulkan, menyaring, dan mengelola para pelamar. Mereka juga menyediakan layanan lain, seperti manajemen permintaan untuk memantau pekerjaan terbuka perusahaan, pengumpulan data pelamar untuk memindai data pelamar ke dalam sistem, dan pelaporan untuk membuat berbagai laporan seperti biaya perekrutan dan perekrutan berdasarkan sumber. Sebagian besar sistem berasal dari application system provider yang pada dasarnya mengarahkan pelamar dari pemberi kerja ke situs ASP. Dengan demikian, pelamar yang masuk untuk mengikuti tes di perusahaan sebenarnya sedang mengikuti tes di situs ASP. Perangkat lunak seperti dari Breezy HR menawarkan apa yang disebutnya solusi rekrutmen end-to-end. Misalnya, manajer rekrutmen dapat menggunakan aplikasi perangkat lunak Breezy HR untuk membuat judul posisi dan deskripsi posisi untuk iklan, dan secara otomatis memposting iklan ke lebih dari 40 papan pekerjaan. Perekrut kemudian menggunakan aplikasi Breezy HR untuk menjadwalkan wawancara, melakukan wawancara video, melacak pelamar, mendiskusikan setiap pelamar dalam aplikasi dengan anggota tim perekrut. Dalam meningkatkan perekrutan, pengusaha menggunakan sistem berbasis kecerdasan buatan, misalnya yaitu Text Kernel yang dapat dengan cepat memindai ribuan resume dan menemukan kandidat yang layak untuk direkrut. Meningkatkan iklan online. Iklan yang diposting membutuhkan pemikiran. Iklan website yang baik tidak hanya dibuat dengan cara memindahkan iklan dari media cetak ke dalam website. Iklan website yang tidak efektif memiliki singkatan yang tidak perlu dan tidak banyak bicara tentang mengapa pencari kerja menginginkan pekerjaan tersebut. Dapat dilihat pada gambar berikut yang merupakan perbedaan dari iklan website yang efektif dan iklan website yang tidak efektif yang hanya memindahkan dari iklan media cetak. Dimulai dengan judul yang menarik perhatian dan menggunakan ruang ekstra untuk memberikan informasi pekerjaan yang lebih spesifik. Pemberi kerja memasukkan seluruh deskripsi pekerjaan. Idealnya, sebuah iklan juga harus menyediakan cara seperti persyaratan pekerjaan bagi pelamar potensial untuk mengukur apakah pekerjaan itu cocok bagi mereka. Selanjutnya yaitu periklanan. Sementara perekrutan menggunakan website menggantikan iklan pencarian bantuan tradisional, iklan media cetak masih sangat populer. Untuk menggunakan iklan yang diinginkan dengan sukses, pengusaha harus mengatasi dua masalah, yaitu media iklan dan konstruksi iklan. Pembuat iklan yang berpengalaman menggunakan panduan AIDA atau Attention, Interest, Desire, and Action dalam membuat iklan. Pada gambar berikut merupakan contoh iklan pada media cetak yang baik. Selanjutnya yaitu agen tenaga kerja. Terdapat 3 jenis utama agen tenaga kerja, yaitu yang pertama agen publik yang dioperasikan oleh pemerintah, federal, dan negara bagian. Yang kedua, lembaga yang terkait organisasi nirlaba, dan yang ketiga, terakhir, badan-badan milik swasta. Lembaga publik dan non-profit. Setiap negara memiliki agen layanan ketenaga kerjaan yang dikelola oleh negara. Beberapa pengusaha memiliki pengalaman yang beragam dengan lembaga publik. Untuk satu hal, pelamar untuk asuransi pengangguran diharuskan mendaftar dan menyediakan diri untuk wawancara kerja. Beberapa dari orang-orang ini tidak tertarik untuk kembali bekerja, sehingga pemberi kerja dapat berakhir dengan pelamar yang memiliki sedikit keinginan untuk segera bekerja. Sebagian besar masyarakat profesional dan teknis atau nirlaba memiliki unit yang membantu anggotanya menemukan pekerjaan. Banyak lembaga publik khusus menempatkan orang-orang yang termasuk ke dalam kategori khusus seperti mereka yang disabilitas. Selanjutnya yaitu badan swasta. Agen tenaga kerja swasta merupakan sumber penting dari pegawai administrasi dan manajerial. Mereka membebankan biaya yang ditetapkan oleh undang-undang negara bagian
untuk setiap pelamar yang mereka tempatkan. Sebagian besar adalah pekerjaan berbayar di mana para pemberi pekerja membayar biayanya. Perusahaan dapat menggunakan agen badan swasta jika perusahaan tidak memiliki departemen sumber daya manusia sendiri dan merasa tidak dapat melakukan perekrutan dan penyaringan dengan baik. Yang kedua, harus mengisi pekerjaan dengan cepat. Yang ketiga, ada kebutuhan yang dirasakan untuk menarik lebih banyak pelamar minoritas atau perempuan. Yang keempat, ingin menjangkau individu yang saat ini bekerja yang mungkin merasa lebih nyaman berurusan dengan agensi daripada dengan perusahaan pesaing. Dan yang terakhir, yang kelima, ingin mengurangi waktu yang dicurahkan untuk merekrut. Menggunakan agen tenaga kerja membutuhkan menghindari potensi jebakan. Misalnya, penyaringan agen tenaga kerja mungkin membiarkan pelamar pergi langsung ke penyedia yang bertanggung jawab untuk memperkerjakan, yang pada gilirannya mungkin mempekerjakan mereka secara naif. Sebaliknya, penyaringan yang tidak tepat di agensi dapat memblokir pelamar yang berpotensi berhasil. Untuk membantu menghindari masalah tersebut, ada beberapa cara, yaitu yang pertama, berikan agen deskripsi pekerjaan yang akurat dan lengkap. Yang kedua, pastikan tes, belangko lamaran, dan wawancara merupakan bagian dari proses seleksi agensi. Yang ketiga, tinjau secara berkala data tenaga kerjaan yang setara tentang kandidat yang diterima atau ditolak oleh perusahaan Anda dan oleh agensi. Yang keempat, layar agensi. Tanyakan kepada manajer lain untuk mengetahui agensi mana yang paling efektif dalam mengisi berbagai posisi yang perlu Anda isi. Tinjau internet dan iklan baris untuk menemukan agensi yang menangani posisi yang ingin diisi. Dan yang terakhir, yang kelima, lengkapi pemeriksaan referensi agensi dengan memeriksa sendiri setidaknya referensi kandidat akhir. Recruitment Outsourcing atau RPO adalah vendor khusus yang menangani semua atau sebagian besar kebutuhan perekrutan pemberi kerja. Mereka biasanya menandatangani kontrak jangka pendek dengan pemberi kerja dan menerima biaya bulanan yang bervariasi sesuai dengan jumlah perekrutan aktual yang dibutuhkan pemberi kerja. Hal ini memudahkan pemberi kerja untuk menaikkan atau menurunkan biaya perekrutannya dibandingkan dengan membayar biaya yang relatif tetap dari kantor perekrutan internal. Yang pertama yaitu layanan perekrutan berdasarkan permintaan atau ODRS adalah perekrutan yang dibayar per jam atau proyek, bukan biaya presentase untuk mendukung proyek tertentu. Misalnya, ketika manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan biotek harus memperkerjakan beberapa lusin orang dengan gelar ilmiah dan pengalaman di bidang farmasi, dia menggunakan perusahaan ODRS. Perusahaan perekrutan tradisional mungkin akan mengenakan biaya 20% hingga 30% dari setiap gaji karyawan. Namun, perusahaan ODRS dikenakan biaya berdasarkan waktu, bukan per karyawan. Ini menangani perekrutan dan penyaringan dan meninggalkan klien dengan daftar pendek kandidat yang memenuhi syarat. Kedua yaitu pekerjaan offshoring dan outsourcing. Alih-alih membawa orang masuk untuk melakukan pekerjaan perusahaan, outsourcing dan offshoring mengirim pekerjaan keluar. Outsourcing berarti memiliki vendor luar yang menyediakan layanan seperti manajemen manfaat, riset pasar, atau manufaktur yang sebelumnya dilakukan oleh karyawan perusahaan sendiri. Mengirim pekerjaan khususnya ke luar negeri memberikan tantangan bagi para pemberi kerja dengan personel khusus. Salah satunya adalah kemungkinan kesalahpahaman budaya. Lainnya adalah masalah keamanan dan privasi informasi. Kebutuhan untuk menangani kontrak asing, kewajiban, dan masalah sistem hukum. Yang kedua yaitu perekrutan eksekutif. Adalah agen tenaga kerja khusus yang dipertahankan oleh perusahaan untuk mencari bakat manajemen puncak untuk klien mereka. Presentasi posisi perusahaan yang diisi oleh layanan ini mungkin kecil, namun pekerjaan ini mencangkup posisi eksekutif dan teknis kunci. Untuk posisi eksekutif, headhunter mungkin salah satu sumber kandidat.
Ada perekrutan eksekutif kontingen dan tetap. Perekrutan berbasis kontingensi cenderung menangani pencarian pekerja manajemen tingkat junior hingga menengah dalam kisaran $80.000 hingga $160.000. Biaya perekrutan sekitar 15% sampai 25% dari total gaji tahun pertama eksekutif. Bagian yang menantang dari perekrutan yaitu menemukan kandidat potensial. Tidak mengherankan, database berbasis internet sekarang secara dramatis mempercepat pencarian tersebut. Perekrutan eksekutif juga menciptakan unit khusus yang ditunjukkan untuk fungsi khusus seperti penjualan atau industri. Mempertahankan dan bekerja dengan perekrut eksekutif membutuhkan kehati-hatian. Dalam memilih dan bekerja satu sama lainnya harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu pastikan perusahaan dapat melakukan pencarian menyeluruh. Yang kedua, temui individu yang benar-benar akan menangani tugas. Ketiga, pastikan untuk menanyakan beberapa biaya perusahaan pencari. Keempat, pastikan perekrutan dan perusahaan menyetujui individu seperti apa yang akan dipekerjakan untuk posisi tersebut. Kelima, tanyakan apakah perekrut telah memeriksa kandidat akhir. Keenam, tidak pernah hanya mengandalkan perekrut maupun untuk melakukan semua pemeriksaan referensi. Dan yang terakhir yaitu mempertimbangkan untuk menggunakan perekrut yang memiliki keahlian khusus dalam industri spesifik. Mungkin memiliki pemahaman terbaik tentang siapa yang tersedia. Rujukan dan walk-in. Rujukan karyawan kampanye adalah pilihan perekrutan yang sangat penting. Di sini, pemberi kerja memposting pengumuman lowongan dan permintaan rujukan di situs web, papan buletin, dan atau papan dindingnya. Ini sering menawarkan hadiah atau penghargaan uang tunai untuk referensi yang mengarah pada perekrutan. Keuntungan besar rujukan adalah cenderung menghasilkan lebih banyak pelamar, lebih banyak karyawan, dan rasio hasil yang lebih tinggi, atau pekerja atau pelamar. Karyawan saat ini cenderung memberikan informasi yang akurat tentang rujukan mereka karena mereka mempertaruhkan reputasi mereka sendiri. Dan karyawan baru mungkin datang dengan gambaran yang lebih realistis tentang seperti apa perusahaan itu. Walk-in khususnya untuk pekerja per jam, walk-in aplikasi harus yang dibuat di kantor adalah sumber pelamar yang besar. Terkadang memasang tanda dicari bantuan di luar pintu mungkin merupakan cara yang paling hemat biaya untuk menarik pelamar lokal yang baik. Perlakuan walking dengan sopan baik untuk reputasi komunitas perusahaan dan harga diri pelamar. Contohnya yaitu pertama, perekrutan perguruan tinggi, yaitu dengan mengirimkan perwalian pemberi kerja ke kampus untuk menyaring pelamar dan membuat kumpulan pelamar dari kelas kelulusan. Baru-baru ini, pasar kerja tingkat pemula telah menjadi yang terkuat selama bertahun-tahun. Dan secara historis, hampir 40% dari pekerjaan semacam itu diberikan kepada lulusan perguruan tinggi. Salah satu masalahnya adalah bahwa perekrutan seperti ini itu sangat mahal, karena jadwalnya harus ditetapkan jauh sebelumnya, brosur perusahaan dicetak, catatan wawancara disimpan, dan banyak waktu yang dihabiskan di kampus. Dan perekrutan terkadang tidak efektif. Beberapa tidak siap menunjukkan sedikit minat pada kandidat dan bertindak superior. Banyak yang tidak menyaring kandidat secara efektif. Perekrutan kampus memiliki dua tujuan utama. Salah satunya adalah untuk menemukan apakah seorang kandidat layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sifat yang dinilai meliputi keterampilan komunitas, pendidikan, pengalaman, dan keterampilan teknis dan interpersonal. Tujuan lainnya adalah untuk membuat pemberi kerja menarik bagi kandidat, sikap tulus dan informal, rasa hormat terhadap pelamar, dan email atau surat tindak lanjut yang cepat dapat membantu menjual perusahaan kepada orang yang diwawancarai. Magang biasanya menjadi situasi yang saling menguntungkan.
Bagi siswa, mereka dapat berarti mengasah keterampilan bisnis, belajar lebih banyak tentang calon pemberi kerja, dan menemukan suka dan tidak sukanya karir seseorang. Perusahaan dapat menggunakan pekerja magang untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat sambil mengevaluasi mereka sebagai karyawan penuh waktu. Sebuah studi menemukan bahwa sekitar 60% magang berubah menjadi tawaran pekerjaan. Selanjutnya yaitu personil militer. Militer juga memiliki program untuk memfasilitasi tentara mencari pekerjaan. Jadi, Kemitraan Angkatan Darat Amerika Serikat untuk keberhasilan pemuda memungkinkan seseorang yang masuk Angkatan Darat untuk memilih mitra korporat pasca tentara sebagai cara untuk membantu tentara menemukan pekerjaan setelah meninggalkan Angkatan Darat. Militer Amerika Serikat yang diberhentikan menyediakan sumber rekrutmen yang terlatih dan disiplin. Namun, mereka sering kesulitan mendapatkan tempat pekerjaan. Untuk membantu mengatasi hal ini, pemerintah federal menawarkan kredit pajak kepada pemberi kerja yang mempekerjakan veteran, dan banyak pemberi kerja, termasuk Walmart, memiliki program khusus untuk merekrut veteran. Merekrut tenaga kerja yang lebih beragam. Keanekaragaman mengacu pada berbagai karakteristik yang berbeda dalam sekelompok orang. Misalnya jenis kelamin, ras, orientasi seksual, kecacatan, dan usia. Tapi hal itu juga bisa merujuk pada hal-hal seperti keterampilan, latar belakang profesional, dan ciri-ciri kepribadian. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk sukses dan maju, dan beberapa kelompok seperti perempuan, orang kulit berwarna, dan penyandang disabilitas masih sering menghadapi diskriminasi atau bias yang tidak disadari. Berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan keberagaman di tempat kerja. Yang pertama yaitu merekrut wanita. Strategi yang paling efektif adalah yang didorong oleh manajemen. Di sini, pemberi kerja menekankan pentingnya merekrut perempuan, mengidentifikasi kesenjangan dalam perekrutan, dan menerapkan rencana komprehensif untuk menarik pelamar perempuan. Tujuan keseluruhannya adalah untuk menunjukkan bahwa pemberi kerja adalah tempat yang diinginkan wanita untuk bekerja. Misalnya, gunakan situs web perusahaan untuk menyoroti wanita yang sekarang melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua, merekrut orang tua tunggal. Langkah pertama dalam menarik dan mempertahankan orang tua tunggal adalah membuat tempat kerja menjadi tempat kerja yang ramah. Sikap suportif di pihak supervisor dapat membuat keseimbangan antara rumah dan pekerjaan pada orang tua tunggal lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu pekerja yang lebih tua. Pekerja yang lebih tua adalah pekerja yang baik. Yang harus dilakukan oleh pemberi kerja adalah pertama, meningkatkan kesadaran karyawan, manajer, dan perekrut tentang stereotip usia yang salah, dan memberikan kesempatan untuk lebih banyak kontak dengan orang yang lebih tua dan arus informasi antara pekerja yang lebih muda dan yang lebih tua. Kemudian yang keempat yaitu merekrut minoritas. Pertama, pahami hambatan yang menghalangi minoritas untuk melamar. Setelah itu, beralih ke merumuskan rencana untuk memperbaikinya dan untuk menarik minoritas. Misalnya, program pra-pelatihan, konseling dan pelatihan keterampilan dasar, pilihan kerja yang fleksibel. Selanjutnya, implementasikan rencana ini. Kemudian yang kelima dan yang terakhir yaitu merekrut penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah pekerja yang mampu. Ribuan pemberi kerja di Amerika Serikat dan di tempat lain telah menemukan bahwa karyawan penyandang disabilitas menyediakan sumber tenaga kerja yang kompeten dan efisien yang sangat baik. Dan sebagian besar belum dimanfaatkan untuk pekerjaan mulai dari teknologi informasi hingga perikanan kreatif hingga resepsionis. Kemudian ada mengembangkan dan menggunakan formulir aplikasi. Yang pertama, tujuan dari formulir aplikasi ialah Anda dapat membuat penilaian tentang hal-hal substantif, seperti apakah pelamar memiliki pendidikan dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian, Anda dapat menarik kesimpulan tentang kemajuan dan pertumbuhan pelamar sebelumnya. Kemudian, Anda dapat menarik kesimpulan tentang stabilitas pelamar berdasarkan catatan pekerjaan sebelumnya. Lalu yang terakhir, Anda mungkin dapat menggunakan data dalam aplikasi untuk memprediksi kandidat mana yang akan berhasil dalam pekerjaan. Kemudian, pada bagian kedua terdapat pedoman aplikasi. Penggunaan aplikasi yang tidak efektif dapat merugikan pemberi kerja. Formulir aplikasi harus mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang setara, termasuk
pendidikan, catatan kejahatan, informasi dalam keadaan darurat, kemudian keanggotaan dalam organisasi, kemudian ada cacat fisik, tetapi biasanya ilegal untuk meminta daftar cacat fisik pelamar atau penyakit masa lalu, kecuali jika aplikasi secara khusus hanya menyanyikan hal-hal yang dapat mengganggu kinerja pekerjaan Anda. Kemudian ada status perkawinan, tempat tinggal, dan yang terakhir yaitu video resume. Kemudian yang terakhir ada menggunakan formulir aplikasi untuk memprediksi kinerja pekerjaan. Beberapa pemberi kerja menganalisis biodata untuk memprediksi masa kerja dan kinerja karyawan. Misalnya, pelamar yang memiliki masa kerja lebih lama di tempat kerja sebelumnya cenderung tidak berhenti, dan juga memiliki kinerja yang lebih tinggi dalam waktu 6 bulan setelah dipekerjakan. Contoh item biodata prediktif mungkin termasuk berhenti dari pekerjaan tanpa pemberitahuan, lulus dari perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Hindari usia, ras, atau jenis kelamin, dan beberapa hal yang bersifat invasif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.